Menjadi laki-laki itu bukan pilihan, tapi itu ketentuan Tuhan. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Menjadi laki-laki itu bukan pilihan, tapi itu ketentuan Tuhan. Karena waktu kita mau dilahirkan, Tuhan gak mau tanya, kamu milih jadi laki atau perempuan. Betul? Tuhan yang menentukan. Tetapi saudara, menjadi seorang pemimpin itu sebuah keputusan. Lagi sekali, menjadi seorang pemimpin itu sebuah keputusan. Hari ini kita akan coba menemukan sebuah formula. Lagi sekali, hari ini kita coba akan menemukan sebuah formula. Laki-laki sebenarnya itu apa dan siapa? Kalau kita bisa menemukan siapa dan apa tentang diri kita, maka kita percaya dunia nggak akan serusak sekarang ini. Kalau Tuhan menentukan kita ini laki-laki, karena kita nggak bisa memilih, berarti Tuhan sangat percaya kita mampu jadi seorang pemimpin. Katakan amin. Kalau Dia menentukan kita ini laki-laki, berarti Dia memberi kita kapasitas sebagai laki-laki. Tuhan tidak mungkin salah kalau kita laki-laki diberi kapasitas perempuan. Tidak mungkin itu. Tapi bos yang jahat itu, panggil apa pakai istilah Pak Engel Wiyai tadi, tapi bos yang jahat itu merusak. Ketika si jahat itu merusak fungsi laki-laki kita, sehingga dia berikan komponen-komponen perempuan dalam diri beberapa laki-laki, maka rusaklah dunia ini. Alkitab adalah satu-satunya buku, ini hebat sekali. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menuliskan siapa itu laki-laki dan siapa itu perempuan. Tidak ada buku lain di dunia yang begitu jelas kecuali Alkitab ini. Bukan untuk kita mau sombong, tapi itu fakta. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 sampai 12 adalah satu-satunya bukti bahwa hanya kitab suci kita yang memberikan definisi dan fungsi siapa ibu dan siapa ayah. Tidak ada buku lain di dunia sampai hari ini yang pernah menuliskan begitu rinci tapi singkat siapa itu ibu, siapa itu ayah. Lagi sekali 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan kita bukan kebetulan asal iseng menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, setan merusak sehingga laki-laki dibuat begitu sombong karena merasa diri hebat. Sudah ketemu ada 4 fungsi ibu. Secara cepat saya akan tunjukkan. 1, dia ramah. 2, dia mengasuh. 3, dia merawat. Ayat yang ke-8 itu fungsi keempat, dia menyayangi. Itu 4 fungsi ibu. Lagi sekali, ramah, mengasuh, merawat, dan menyayangi. Ada? Oke. Ada 6 fungsi ayah. Ayat yang ke-10. Yang pertama adalah saleh itu terjemahan lain adalah takut akan Tuhan. Godly dalam bahasa Inggrisnya. Hidup rohani. 2 adalah adil. 3 tak bercacat. Dapat semua di situ. Yang keempat menasihati. Di ayat yang ke-11. Yang berikutnya, yang kelima menguatkan hati. Yang keenam ayat 12 meminta dengan sangat untuk kamu masing-masing itu ganti dengan kalimat mendisiplin. Oke, jadi nanti saudara lihat lagi di rumah. Saya ulangi lagi 4 fungsi ibu. Ramah, mengasuh, merawati, menyayangi anak-anak. 6 fungsi ayah. Saleh, arti hidup takut akan Tuhan. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. 6, mendisiplin. Mari kita lihat. Dari 2 figur ayah dan ibu ini, setelah kitab suci kita yang adalah satu-satunya buku yang pernah menuliskan siapa ibu dan siapa ayah. Menurut saudara, di antara 2 orang itu siapa pembentuk karakter anak? Bapak atau ibu? Ya, bapak. Ada 4 hal utama yang ditemukan
pembentuk karakter. Satu, itu bercacat, memberi contoh. Itu menasihati. Tiga, itu menguatkan hati. Itu mendisiplin. Mari kita ingat waktu kita masih kecil. Anak-anak selalu lebih suka minta nasihat siapa? Ayahnya atau ibunya? Nah ini aneh. Siapa memberitahu anak-anak itu? Kalau minta nasihat mesti ke mamanya. Kenapa? Karena anak-anak sudah tahu dari kecil kalau mama itu gampang apa-apa pasti boleh. Renungkan itu ya atau tidak? Siapa memberitahu itu? Nah padahal di mama tidak ada fungsi nasihat. Nasihat ada di ayah. Saudara, nasihat itu jalur hidup. Bisa bayangkan kalau anak nggak pernah dapat nasihat, hidupnya pasti liar. Maka itu mengapa Maliaki 4 ayat 6. Bagi yang belum pernah tahu silakan catat atau baca. Mengapa dalam Maliaki 4 ayat 6 begitu tegas Tuhan berkata bahwa bumi ini hancur bukan karena perang nuklir. Bumi ini hancur bukan karena AIDS yang menyebar. Bumi hancur bukan karena gempa bumi tsunami. Tidak. Bumi ini hancur ketika ayah hancur. Mengapa kalau ayah hancur bumi ini hancur? Mengapa ayah rusak bumi ini rusak? Karena nggak ada nasihat. Kalau orang nggak punya nasihat jadi liar, masyarakat jadi kacau. Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang nggak perlu penasihat. Nggak usah ngajari anjing, jangan makan yang itu, makan yang ini saja. Betul? Jangan memberitahu burung, terbanglah kamu, jangan jalan. Ngerti kata ini? Tidak ada seekor binatang pun perlu nasihat. Mereka jadi seperti induknya. Kalau manusia perlu menguatkan hati. Oh, ini fungsi yang hebat sekali. Kita dengar istilah kata tidak pede, tidak percaya diri. Anak yang gak punya ayah, anak itu cenderung pelin-pelan, tidak tegas. Karena gak ada yang menguatkan hati. Gak ada orang yang mendorong berkata, nak kamu bisa. Ayo jangan takut. Ada papa di sini. Lakukan itu. Itu fungsi ayah. Maka itu kalau anak laki-laki yang gak punya ayah dalam hidupnya, dia akan jadi pribadi yang sulit mengambil keputusan dalam hidup. Dan kalau dia menikah, istrinya, anak-anaknya akan menderita. Karena mereka gak punya pemimpin di rumah. Gak pede, saudara. Mengapa semua anak, laki maupun perempuan, di atas umur 2 tahun, di bawah 2 tahun belum, di atas umur 2 tahun, apa itu yang kita temukan? Kalau mereka lagi main dengan bapaknya, lalu digendong terus dilempar ke atas, jawab, anak itu takut atau tidak? Minta lagi malah. Tapi jangan ada mamanya, nanti ribut. Itu salah satu fungsi papa menguatkan hati anak. Kamu berani, kamu bisa. Ayo lakukan itu. Hebat sekali bukan? Ini karakter. Maka itu ketika ayah dirusak, setan sudah tahu kuncinya, dunia rusak. Gak ada pemimpin, gak ada yang tegas dalam hidup. Gak pede orang itu. Mendisiplin, sama. Kita tidak perlu mendisiplin binatang. Kita gak perlu menyuruh binatang bangun sekarang, ini gak perlu. Mereka bangun sendiri, tahu jamnya. Kita gak perlu nyuruh mereka mandi, ngerti sendiri. Kita gak perlu nyuruh mereka makan, mereka tahu sendiri jam makan itu kapan. Betul? Tapi manusia perlu didisiplin dalam hidupnya. Dan itu adalah ayah yang mendisiplin. Jadi fungsi ayah itu sungguh luar biasa, mendisiplin. Kita tidak boleh keras kepada anak. Dengar ini. Keras itu merusak karakter. Tapi kita harus tegas terhadap anak. Bisa rasa bedanya tegas dengan keras. Keras itu pasti melukai. Keras itu pasti menghancurkan hidup anak. Tapi tegas itu harus. Apa bedanya keras dengan tegas? Tegas itu begini. Kalau tadi pagi ayah memberi perintah jangan, tiba-tiba sore dibilang boleh, anak hancur. Kalau keras itu merusak, mukul, bentak, marah. Keras itu tidak ada unsur membangun sama sekali. Keras itu menyakiti hati anak. Saudara, itu Alkitab. Tidak ada buku lain yang pernah menuliskan fungsi. Jadi contoh-contoh yang ada, kita harus akui. Maka itu ketika seorang anak membutuhkan penasehat, ada hal-hal besar yang dia harus putuskan. Tapi penasehatnya jarang di rumah.
Akhirnya mama mengambil fungsi penasihat.